Selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Malam ini kita patut menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena walaupun di tengah-tengah maraknya wabah virus corona, kita masih diberikan kesempatan untuk datang menyembah Tuhan melalui ibadah Kamis Putih malam ini. Saudara-saudara, dalam ibadah Kamis Putih kita mengenang dan menghayati kembali peristiwa di malam sebelum Jumat Agung. Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Dalam peristiwa ini, Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol kerendahan hati menjadi teladan bagi kita. Mari mengenang dan menghayati makna Kamis Putih melalui ibadah bersama dengan tema mengikuti jejak Yesus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai-Nya menyertaimu. Menyertaimu juga. Pada malam perayaan Kamis Putih malam ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil menurut Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Malam di tengah kami merayakan ibadah Kamis Putih.
firman-Mu Tuhan akan disampaikan bagi kami. Berikan kami telinga sebagai seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu ini dengan baik. Ya Roh Kudus, tuntun kami, bimbing kami, arahkan kami, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi suluh dan pelita untuk terus mengikuti jejak Yesus selagi nafas masih dikandung badan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Tuhan pakai pada saat ini. Bersabdalah kepada kami siap sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mengikuti jejak Yesus, itu tema kita di malam perayaan Kamis Putih. Pembacaan kita menurut kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-13, di sana menguraikan beberapa hal. Pertama tentang kepergian Yudas, tentang permuliaan anak manusia, dan bagaimana Yesus mempersiapkan murid-muridnya menjadi sosok pribadi yang sejati untuk menghadapi apa yang terjadi dalam waktu dekat. Yesus dalam pembacaan kita, ia mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pertanyaan ialah, apa sih hebatnya perintah Yesus untuk saling mengasihi ini? Mengapa pula Tuhan mau orang tahu bahwa kita ini adalah murid Yesus melalui sikap hidup saling mengasihi? Dan kekuatan apa yang terkandung dalam perintah Yesus ini? Apa yang Yesus mau kita mengerti dari sikap hidup saling mengasihi itu? Bapak Ibu saudara-saudaraku, menurut Kamus Bahasa Indonesia, supaya orang tahu, kata tahu, mengerti sesudah melihat, mengerti sesudah menyaksikan, mengerti sesudah mengalami.
Jadi kata tahu di sini menunjuk pada pengetahuan untuk memahami, menyangkut pada pengenalan. Mengetahui untuk mengenal, mendapatkan pengetahuan dan untuk merasakan. Dalam hal ini, orang bisa tahu mengenal apa itu kasih sesungguhnya. Orang lain bisa mendapat pengetahuan untuk merasakan bahwa ini kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang benar. Dan karena itu, setiap kita, setiap murid Yesus terpanggil untuk melakukan kasih itu sesuai dengan ajaran dan perintah yang Tuhan perintahkan bagi kita semua. Ini maksud dari kata tahu. Artinya, kasih para murid itu dirasakan efeknya oleh semua orang. Sehingga mereka tahu kita ini adalah murid Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kalau dalam Alkitab ada dua hal yang diajarkan tentang kasih, yaitu kasih Allah di dalam Yesus Kristus dan kasih manusia. Kasih manusia itu adalah kasih alami. Kasih yang ada pada setiap orang, setiap manusia. Tetapi kasih ilahi, kasih Allah di dalam Yesus Kristus diberitakan oleh Alkitab. Dan ini dikatakan ini adalah anugerah dari Tuhan. Dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-30, di situ dikisahkan ada dia juga dididik hidup dengan rendah hati. Dia sopan, dia cinta Tuhan. Dia orientasi hidupnya hanya fokus mencari Allah. Bahkan ketika dia jumpa Yesus, ia sampai berlutut. Kita mau mengatakan bahwa orang ini begitu baik sekali. Tetapi kemudian datang kepada Yesus, dia bertanya, Tuhan, bagaimana caranya supaya saya bisa hidup memperoleh hidup yang kekal? Ya mungkin kita bertanya, kok pemuda ini bertanya seperti itu? Bukankah dia orang baik? Kok dia tanya bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal? Dia tanya, tentunya karena ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Membuat dia gelisah, yang dia tidak tahu apa itu. Karena itu dia pergi bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab, semua aturan dalam hukum Taurat. Ia mengatakan semua itu juga pemuda itu sudah melakukannya. Dia orang Farisi tulen. Ya, orang Farisi itu dari 10 hukum Taurat mereka bisa jabarkan sampai ke 613 hukum. Dan semua itu sudah dilakukan oleh sang pemuda itu. Tetapi dikatakan tetap saja ada sesuatu yang kurang di dalam hidupnya. Lalu apa jawab Yesus kepada sang pemuda ini? Yesus mengatakan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dan sepengharapan di dalam Yesus Kristus.
dalam tanya jawab dengan sang pemuda ini, Yesus mau berkata tentang kasih dan anugerah Allah itu. Ya, sayang sekali bahwa pemuda ini pergi dengan sedih begitu saja. Mestinya dia tinggal dan bertanya kepada Yesus, apa sih yang kurang di dalam hidupku? Seharusnya sang pemuda ini sadar dan kembali bertanya kepada Yesus, Tuhan tolong aku, kasihani aku. Sebab disinilah letak iman sebenarnya yang dibutuhkan oleh sang pemuda ini. Yaitu mengimani kasih dan anugerah Allah dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ketika dalam hidup ini, ketika kita melihat seseorang jatuh pada dosa, mungkin hidupnya bobrok, jangan langsung menghakimi dia, oh orang ini orang buruk, dia orang jahat. Tetapi mari kita melakukan sesuatu bagi orang itu. Bagaimana kita mengasihi dia? Bagaimana menolong dia supaya keluar dari beban hidupnya? Bagaimana menolong orang itu supaya terbebas dari dosanya? Ini sikap hidup saling mengasihi, hidup dalam kasih. Iya, banyak pengalaman hidup yang diceritakan di dalam Alkitab, termasuk pengalaman hidup saudara kita Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita saat ini dikatakan sebagai umat jemaat orang yang beruntung. Mengapa? Kita beruntung sebab walaupun kita orang berdosa, kita dikasihi Tuhan dengan anugerahnya. Beruntunglah kita. Karena kasihnya kita ditebus oleh Allah. Walau sebenarnya kita tidak layak. Dan kita beruntung oleh kasih anugerah Allah itu. Kita menikmati keselamatan. Karena itu, kalau Tuhan mengatakan hiduplah saling mengasihi, tentunya mempunyai arti. Siapapun kita, siapapun saudara dan saya, kita hanya bisa hidup saling mengasihi. Dimulai dari sebuah kesadaran bahwa kita ini orang berdosa. Dan saya bisa hidup hanya dari belas kasihan dan anugerah Allah. Dan ini yang perlu kita imani. Karena itu, hiduplah saling mengasihi. Artinya, apapun yang kita buat harus berangkat dari sebuah kesadaran bahwa kita ini orang berdosa yang sangat beruntung dikasihi oleh Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan, hidup saling mengasihi. Berarti belajar memberi kepada orang yang susah walaupun mungkin kita sendiri tidak terima. Karena kita juga dalam kesusahan. Kita memberi supaya kita terbebas dari kesulitan hidupnya. Paling tidak mungkin untuk hari ini. Hari esok biarlah itu yang menjadi urusan Tuhan. Hari ini itu menjadi urusan kita bagaimana mengasihi sesama dan orang lain. Saudara-saudaraku, pertanyaan penting dalam hidup kita sebagai anak Tuhan saat ini. Mari kita menikmati hidup, menyatakan kasih dan anugerah Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi semua orang, supaya orang itu terbebas dari setiap bentuk pergumulan yang dialaminya. Itu yang penting. Hiduplah saling mengasihi, ikutilah jejak Yesus yang sudah mengasihi saudara dan saya dan memanggil kita melakukan perintah baru itu. Supaya kita mampu menikmati hidup yang sesungguhnya. Kasih yang kita lakukan kepada setiap orang adalah kasih yang membebaskan. Membebaskan mereka dari dosanya. Seperti kasih Tuhan Yesus yang membebaskan kita manusia dari dosa. Itulah hidup dalam kasih.
Tuhan menolong kita. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan menyatakan buah-buah iman kita melalui persembahan syukur. Sambil persembahan kita nyatakan, kita iringi dengan melakukan kasih itu lemah lembut. Bapa di surga, di malam perayaan ibadah Kamis Putih malam ini, firman-Mu boleh kami renungkan, memanggil kami untuk mengikuti jejak Yesus dalam hal melakukan, menyatakan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga semua orang tahu bahwa kami ini adalah murid-Mu. Tuhan, sekalipun di tengah-tengah umat-Mu, jemaat Tuhan menghadapi pergumulan yang berat, di tengah masifnya pandemik virus COVID-19, Tuhan kasihani kami, mampukan kami selaku jemaat Tuhan tetap setia, hidup saling mengasihi, dimanapun Tuhan hadirkan dan tempatkan kami. Malam ini Tuhan, mendoakan setiap jemaat-Mu yang beribadah merayakan Kamis Putih di rumah-rumah keluarga saat ini. Tuhan kiranya memberkati, biarlah dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah masing-masing menikmati ibadah itu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah perayaan Kamis Putih,
Jemaat-Mu telah menyatakan ungkapan imannya melalui persembahan syukur. Berkati persembahan syukur yang telah dinyatakan oleh jemaat-Mu. Memberkati setiap tangan yang akan menata dan mengelolanya dengan baik. Berkati setiap berkat-Mu Tuhan, yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa mendoakan jemaat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh, bahkan setiap umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh saat ini. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, memberkati setiap bentuk pengobatan dan perawatan yang dijalani saat ini. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan jangkau mereka, Tuhan pedulikan hidup mereka. Kami berdoa, mendoakan semua umat-Mu di muka bumi ini. Dalam perayaan Kamis Putih, Tuhan memberkati. Bahkan persiapan perayaan ibadah Jumat Agung dan pelaksanaan perjamuan kudus. Tuhan memberkati kesiapan dan persiapan umat-Mu, gereja Tuhan di muka bumi ini. Kiranya pada besok hari, semua berlangsung dengan baik di rumah-rumah keluarga, dan mampukan setiap umat-Mu, setiap jemaat Tuhan, boleh mengambil bahagian dengan baik, menghayati secara sungguh bagaimana pengorbanan Kristus Yesus yang telah memulihkan dan menyelamatkan kehidupan kami manusia. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua umat-Mu, berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami, berkati semua bangsa di muka bumi ini, di dalam menghadapi masifnya perkara kehidupan ini. Yakinkan kami Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan selalu ada buat kami anak-anak-Nya. Karena itu mampukan kami selalu berjalan dalam iman pengharapan di dalam Yesus Kristus, yang kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kehidupan kami anak-anak-Nya, yang selalu baru setiap pagi, yang akan selalu mengawali, mengasihi kehidupan kami anak-anak-Nya. Bapa di surga, sebentar kami akan menikmati istirahat malam. Tuhan tuntun sertai kami, jaga lindungi kami. Kami boleh tidur dengan tentram, esok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan, menikmati hari yang baru, mempersiapkan kehidupan kami, mengikuti ibadah perayaan Jumat Agung, dan merayakan perjamuan kudus bagi kami yang akan melaksanakannya. Terima kasih Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami sampaikan hanya di dalam pengampunan anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Lanjut. Demikianlah Lanjut. kita akan akhiri ibadah kita dengan melakukan apalah arti ibadah. Rangkaian ibadah kita pada malam hari ini lewat ibadah Kamis Putih. Terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Lili Danga yang telah menjadi saluran pemberita firman pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati di dalam tugas pelayanan selanjutnya di mana Tuhan tempatkan dan memberkati segenap yang boleh terlibat dalam pelayanan malam hari ini. Selamat memperingati Kamis Putih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.